Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Malinda Natasha Nasution. Di sini saya akan merespon tentang proses embriogenesis. Awalnya terjadi pematangan sel telur yang disebut dengan konsepsi. Setelah itu, sel telur yang matang akan berjumpa dengan sel sperma di tuba falopi yang disebut dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya, sperma masuk ke korona radiata atau sel granulosa yang bisa melewati penghalang karena memiliki enzim hyaluronidase dengan gerakan flagel. Proses yang kedua yaitu akan melewati zona pellucida yang dibantu oleh sel sperma lainnya yang bekerja sama dan yang berhasil hanya satu ke sitoplasma, dan terjadi 3 proses yaitu pembentukan kerucut, depolarisasi, dan membran telur, lalu masuk ke nukleus. Selanjutnya, terjadi pembelahan secara meiosis. Dari satu sel telur terdapat 46 kromosom, yang 44 untuk tubuh dan 2 lagi untuk seks. Dari satu sel akan membelah menjadi 2 dan 2 menjadi 8 menjadi 16, yang disebut dengan morula. Selanjutnya masuk ke fase blastula, yaitu pembentukan ruang. Lalu masuk ke fase gastrula, yaitu pembentukan janin. Selanjutnya menjadi embrio. Ini merupakan proses fertilisasi secara alami. 3 lapisan embrio. Yang pertama itu lapisan endoderm atau lapisan terluar, pembentukan seperti otak, kulit, sumsum tulang belakang, kuku. Yang kedua itu lapisan mesoderm atau lapisan tengah, yaitu pembentukan plasenta dan sel-sel pembuluh darah. Yang ketiga itu pembentukan endoderm, yaitu lapisan terdalam, yaitu pembentukan seperti paru-paru, ginjal, usus, dan sebagainya. Sedangkan proses fertilisasi secara buatan ada 3 cara, yaitu yang pertama inseminasi intrauterin. Sel sperma dimasukkan ke dalam rahim menggunakan kateter. Yang kedua itu inseminasi intraserviks, yaitu menyuntikkan cairan sperma ke serviks. Yang ketiga itu inseminasi intratubal, yaitu mengambil sel sperma dan menyuntikkannya ke tuba falopi. Selanjutnya, fertilisasi buatan, mengambil sel sperma dan menyatukannya dengan sel telur di suatu media, dan setelah berhasil lalu dimasukkan ke dalam rahim atau biasa disebut dengan proses bayi tabung. Sekian responsi tentang embriogenesis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, selamat sore Bu.